Adakah hal-hal yang menarik untuk saya pelajari di luar dugaan? Tentunya ada, karena pada modul ini kita akan mempelajari tentang berbagai cara guru dalam menghadapi masalah dengan murid. Beberapa hal yang dapat kita pelajari baik bersama kelompok maupun dengan individu. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yaitu saya menciptakan budaya positif di kelas memang tidaklah mudah karena butuh kesepakatan dan kesepahaman serta keyakinan kelas. Apabila kelas sudah membentuk suatu keyakinan, baik itu keyakinan budaya positif, maka akan tercipta budaya positif tanpa adanya paksaan atau sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Lalu, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait dengan penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu pengalaman dalam menerapkan segitiga restitusi, di mana siswa akan mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Kita sebagai pengamat juga memfasilitasi mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya merasa senang karena bisa menerapkannya di kelas, meskipun dulu saya sudah menerapkannya tapi dulu belum tahu bahwa itu adalah namanya segitiga restitusi. Di sini kita bisa membuat keyakinan kelas sehingga siswa dengan senang hati atau tanpa paksaan membuat dan mematuhi keyakinan kelas sehingga akan memunculkan budaya positif. Adapun 5 kontrol guru, yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bila menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Terus kemudian 2, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya yang sering diterapkan karena pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Terus kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Terus kemudian yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengevaluasi dan mengawasi bagaimana tindakan murid itu. Terus kemudian sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dalam hal ini yang paling sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai teman, sehingga siswa dengan leluasa meluapkan masalahnya, dia mampu bercerita apa yang dirasakannya, sehingga siswa merasa nyaman dan kita mudah memahami permasalahannya. Sebelumnya, apakah saya pernah menerapkan? Tentu saja saya pernah menerapkan, hanya saja dulu saya belum tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi tahu bahwa apa yang saya terapkan dulu adalah namanya segitiga restitusi. Lalu bagaimana cara mempraktikkannya? Dengan memanggil siswa yang bermasalah tersebut, kemudian mencari akar permasalahannya, dan kita sama-sama memecahkan masalah tersebut supaya tidak ada yang dirugikan. Rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah menerapkan Green and Clean di sekolah SD Negeri 1 Cerme. Latar belakangnya adalah banyak sekali sampah makanan yang ada di sekolahan.
serta kurang disiplinnya anak-anak dalam membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan sekolah yang mendukung untuk bisa digunakan sebaik-baiknya. Kemudian tujuannya mengurangi penggunaan sampah plastik serta membuat nyaman ketika dilihat. Terus tolak ukurnya adalah hasil akhir yang diinginkan adalah sekolah tampak bersih, asri, dan enak dipandang. Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu membuat tim praktisi yang terdiri dari guru dan siswa. Kemudian menggerakkan mereka untuk cinta lingkungan dengan cara membuat pot dari bahan bekas, contohnya dari plastik minyak goreng. Menanam tanaman sayur, membersihkan lingkungan sekolah, mengurangi sampah plastik dengan cara membawa piring dan gelas sendiri saat jajan, kemudian mencuci dan mengembalikan lagi ke tempatnya. Untuk dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan guru, dukungan siswa, serta dukungan orang tua. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yaitu kita bisa mengetahui tentang peran guru, bagaimana kita seharusnya bertindak sebagai guru, bagaimana kita harus bertindak sebagai teman dalam melaksanakan segitiga restitusi, terus kemudian emosi yang dirasakan ketika mempelajari modul ini, yaitu yang pertama kita menjadi banyak sekali pengalaman dengan berbagai macam permasalahan yang kita pecahkan dalam LMS. Kita jadi tahu bagaimana seharusnya kita sebagai guru bertindak. Terus yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, yaitu yang pertama, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini. Hanya saja saat itu saya belum tahu bahwa yang saya lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Terus kemudian apa yang harus diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, yaitu yang pertama, dalam proses belajar tentu saja saya akan menggali lebih dalam materi-materi yang ada di modul. Terus juga saya akan menjadi lebih berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik, menjadi teladan bagi siswa, terus kemudian memunculkan ide-ide saya, terus kemudian digunakan untuk program baik itu kelas maupun sekolah. Dan keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya pribadi, yaitu yang pertama, memang setelah mempelajari modul ini banyak sekali yang kita dapatkan. Selain pengalaman dari LMS, kita juga tahu berbagai macam permasalahan dan pengalaman teman-teman yang sangat luar biasa di CGP yang ini. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yang saya sampai sekarang masih dalam di pikiran saya tentang pertanyaan itu, yaitu apabila kita melaksanakan hal yang seperti dilakukan di dalam modul, bagaimana seorang guru harus bisa menjadi teman dan lain-lain. Terkadang untuk saat ini banyak sekali siswa yang tidak menghormati guru, banyak sekali siswa yang menyepelekan, karena sebagai guru tentu saja kita tidak pernah memberikan nilai yang jelek bagi mereka ketika di rapot. Namun karena hal itu terjadi, maka siswa menganggap bahwa meskipun kita bertindak seenaknya dan lain-lain, pasti guru tetap akan memberikan nilai yang terbaik. Guru tidak akan memberikan nilai yang jelek. Lah itu yang terkadang membuat mereka menjadi merasa lebih lebih tidak ingin menghargai guru. Terkadang mereka bertindak seenaknya. Terus kemudian ketika kita lakukan segitiga restitusi, ketika mereka melakukan kesalahan karena sebelumnya kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, maka dengan itu saya sendiri berusaha supaya
mereka tidak mengulangi perbuatannya. Selain saya juga, mereka juga harus mempunyai keinginan bahwa perbuatan itu tidak baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah itu. Terus kemudian tantangan bagi saya untuk kedepannya yaitu membuat budaya positif yang di sekolah, karena saya belum melakukan aksi nyata. Jadi saya berharap nanti aksi nyata saya bisa terlaksana dengan baik. Dengan berbagai pengalaman yang saya lakukan baik di masa lalu maupun yang sekarang, maka saya berharap bahwa dengan adanya CGP ini, dengan adanya modul-modul yang sangat baik menurut saya di CGP ini, bisa meningkatkan kualitas diri baik saya pribadi maupun sekolah. Karena sekolah tentu saja membutuhkan seorang guru yang menjadi penggerak, yang mempunyai inovasi, kreasi, sehingga bisa memajukan sekolah tersebut.